Allahumma sholli ala Muhammadin bil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma sholli ala Muhammadin bil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma sholli ala Muhammadin bil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma sholli ala Muhammadin bil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad salatan turadihu wa tunashitu wa tuhammisu bi hadiyatiha wa ila dinil Islam wa tuhammisu bi hadiyatiha wa ila dinil Islam wa ila risairi ala tariqati jamiyati nadatil ulama wa ila risairi ala tariqati jamiyati nadatil ulama alihi wa sahbihi wa sallim wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allah Allah Allahu Allah sabit wansur ala jami'ana babil ulama lillahi kalimatillah jami'ana babil ulama lillahi kalimatillah.
ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Usulna tinggal pada kita Nabi Muhammad Abdullah Rasulullah dari hadal kita sesuai Robi jadi nggak kutubi dia itu Muhammad ini dia Muhammad Nabi Rasulullah Salukal karom Allah karom syafa'at Al-Fatihah A'udzu billahi minasyaitonir khususkan buat kakek dari saudara Tian dan kita mudah-mudahan almarhum diampuni segala dosanya, diluaskan alam kuburnya, diluaskan alam barzahnya, diterima seluruh amal ibadahnya, serta dimatikan dalam keadaan husnul khotimah. Khususnya Ghafarallahu lahu wa syakarahu wa fi darini al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ana bi ulumihi hadzal kitab. Rabbi sholli shodri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Fa in qila fa nahnu najidu talibina yajiduna al-arzaq wal amwala wa tankina ya'dinuna wa yafqatun. Fa'in kila, maka ketika ada seseorang yang mengatakan Fanahnu najidu tolibina, kami seringkali mendapatkan Al-tolibina yajiduna al-arzak, orang yang mencari rezeki pasti dapat rezeki, orang yang berusaha dapat rezeki, wal amwal punya harta. Dan tidak sedikit kami juga mendapatkan atarikina yang kagak usaha, yang binguna, kagak punya rezeki, wayak takiruna, bahkan kebanyakan hidupnya jadi fakir. Jadi kan kita lagi ngebahas masalah tawakal rezeki, gitu. Yang selama kajian kemarin tentunya kita masih dibikin muter-muter. Kudunya bagaimana sih? Kalau usaha kayaknya tawakalnya separuh-separuh. Kalau kagak usaha bisa, tapi tetap disuruh usaha. Nah, fa'in gila, ketika ada yang menyatakan, ketika kami menemukan orang yang usaha pasti punya rezeki, punya duit, tapi yang kagak usaha banyak kan kagak berduit. Itu kan banyak kan? Makanya nanti ketika ketemu ayat Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak akan merubah satu kaum kalau kaum tersebut tidak mau merubah dirinya sendiri. Ini jangan salah pengertian. Adatan fagot. Jadi bukan seolah-olah Allah tidak mampu merubah seseorang kalau orang tersebut tidak mau berubah, seolah-olah kemampuan Allah tergantung pada yang lain. Kalau pakai kajian tauhid ayat itu nggak ke situ. Biasanya begitu. Biasanya kayak begitu. Jadi jangan seolah-olah ya lu mah nggak bakal berubah, lu nggak mau berubah. Nggak bisa begitu. Itu menurut adatan, menurut hukum akal.
Ya bisa saja orangnya diem baik tapi dirubah sama Allah, bisa saja. Apa yang nggak bisa buat Allah. Nah sama kaitannya dengan masalah rezeki. Ya kebanyakan yang kita saksikan ketika ada orang yang mau berusaha, mau bergerak, pasti dia bakal dapet yang namanya rezeki. Jodoh sama, yang langsung kagak apa kagak pengen dapet cewek, ya kagak bakal dapet gitu. Ya enggak? Paling banter tetap harus ada usahanya, mana minimal lewat medsos, inbox, kan gitu. Minimal. Berarti ada gerak. Kalau keluar kagak, bergaul kagak, ayo main medsos kagak, datang ke rumah kiai, gimana ya saya pengen dapet jodoh, ya kawin sama kucing. Begitu. Tapi tidak menutup kemungkinan orang nggak pernah keluar, begitu nyampe jodohnya beda dapet baik. Karena masalah usaha itu ada tanpa kot menurut kebiasaan. Kebanyakan yang terjadi itu ada tanpa kot. Biasanya ketika golok nempel ke kulit berdarah, benar nggak? Tapi jajal emen. Bohong. Kan gitu. Biasanya orang ketika terbakar api itu pasti angus, pasti ada luka bakar. Tapi kan ada aja yang dibakar bukan cuma semenit 2 menit, sampai ada 3 bulannya. Nabi Ibrahim keluar dari api menurut kedingin. Berarti yang memang aglabiahnya terjadi itu ada tanpa kot menurut kebiasaan, bukan hukum akal. Hukum akal mau begini, bisa bayar Allah. Orang dibacok sama Allah dibikin gak mempan, bisa bayar. Kalau mempan gak mempannya tergantung Allah. Kan Allah yang memberikan kekuatan tajamnya itu loh. Allah yang menitipkan panas di dalam api. Semua kan dikendalikan oleh Allah. Nah sama dengan urusan usaha. Biasanya kalau mau bergerak, mau berusaha, dapat tuh namanya rezeki, dapat tuh namanya harta. Biasanya kalau orang ngejedok, diem, kalau ditanya nggak balik diem kayak ibadah dulu. Ibadah dari mana Malik? Ini mau lagi ninggalin maksiat. Hebat disitunya mah. Kalau urusan maksiat, tapi urusan rezeki mah jangan begitu. Kenapa nggak mau usaha Malik? Lagi nungguin kekuasaan Allah. Ketinggian nggak tauhidnya? Ketinggi. Biasanya mah menurut adat kebiasaan orang diem baik, ogah ugi, dia mau dapat rezeki, miskin, bakalan miskin. Tapi pada dasarnya secara akal bisa baik orang malas kok kaya. Ima apa emang dia anak daripada Presiden Soeharto? Ngedok gue gitu mau habis kan? Ayam ya. Berarti hasil rezeki yang kita dapat ini tidak tergantung daripada usaha kita, hakikat. Masih dibikin kader kita. Ini bunyinya bagaimana ini? Apa tutup bengkel yang dia kita perlu usaha kita. Jangan tunggu diusir gini di mana. Ilalau kana tadi rumah dari katoliban mahuman pakiron watarikan paribon mazukon gonian balin ada dua al-aqsa. Jangan suka begitu, kata Imam Ghazali. Jangan langsung dihukumi. Siapa yang mencari pasti dapat, siapa yang tidak mencari kagak dapat, siapa yang usaha kaya, siapa yang gak mau usaha miskin. Jangan begitu. Karena kalau tidak tajimu kayak kagak tahu baik, kayak kagak pernah ngadepin baik, kayak kagak pernah ngeliat baik. Mazalika toliban, kan sering nemuin ada orang yang dari pagi udah keluar dari rumah, niatnya usaha, tetap baik pulangnya makanan kos, karena yang ini. Dari pagi niat usaha, lari ke sono, lari ke sini, lari ke rumah teman, hati dapatnya kopi lagi.
Ya pala kagak punya yang perut umum. Ya pala mah enak nggak nyet gitu dalam ngopi kan. Cuman perut bukan. Oh. Kan banyak hal seperti itu. Dia mencari tapi pulang ke tangan bos. Mahruman fadion. Ya kalau bahasa status mah, kalau emang kerja keras yang menjadikan seseorang itu kaya, kuli bangunan, tukang galian telepon itu punya lebih kaya daripada presiden. Kerasan mana? Berarti kan nggak menentukan. Tidak menentukan. Zalika toliban mahruman, ada orang yang dari pagi hari istilahnya lanting pulang, keras keringat dari pagi sampai sore sampai pagi lagi, pulang sama tangan kosong. Ada yang begitu, kagak sedikit. Kuatarikan parigon manukon ada. Bangunnya subuh, habis subuh assalamualaikum kalau mantap salam molor lagi, kan begitu. Bangun jam 9 pagi. Jam 9 pagi kagak langsung mandi, yang udah kopi, terus ngerokok. Kalau mau keluar ada tamu, ngobrol, ayo ngobrol gue di situ. Pengen keluar bertumpah panas, males jokor. Habis sembahyang doa dia enak, habis madan terus ngegol. Boleh sebab hukum adat, hukum kebiasaan. Di mana-mana perlu ngegedein, mata ngecil. DR mendekin, but ngegede. Ngomong, molor. Begitu aja bangun setengah 3, udah minta kopi lagi, sembahyang asar. Ada yang datang lagi, sampai mandi udah keluar. Kagak ada usahanya. Kagak pergi ke sono, kagak pergi kemari. Rokoknya mah kagak habis. Berasnya mah buatan karungan. Ada kan yang begitu? Ada. Jadi mah tuh suruh jaba ya, kan lu buyut itu mah kita. Usaha kagak apa kagak, tapi apa-apa pun. Itu mah pandangan malu tuh suruh jaba ya. Selalu underestimate gitu. Lalu memandang buruk orang lah. Jangan begitu. Diem baik, tahu-tahu tanahnya ngergain, bangunannya makin bagus, motornya nambah, ini jedok baik tuh orang. Kadang ada garang busuk. Nah itulah masalah rezeki. Jadi contohin sama Imam Syafi'i dan Imam Malik. Kata Imam Syafi'i, nyari dulu, bukorna, muni dulu, usaha dulu, naik pohon dulu, baru diupahin, dapat bayaran, dapat hormat. Berarti kata Imam Syafi'i, usaha dulu. Dibawa ke rumah gurunya, tuh guru tuh usaha dulu. Kata gurunya, ya lu yang usaha, itu mau hidupnya di mana dapat hormat. Ya kata Imam Malik, iya usaha bener, tapi tidak menentukan hasil. Sebab lu usaha, gua mah dari tadi di sini Pak. Usaha enggak? Enggak. Terus hormat datang enggak? Datang. Itulah rezeki. Makanya tenang baik, yang belum tenang. Ntar juga datang, kalau itu udah datang. Tapi nggak ada yang mau sama lu, artinya lain. Jadi antara usaha dan tidak itu bukan sesuatu yang menentukan. Nah ditahui dulu begitu. Kenapa? Kalau nggak sampai ke situ, akhirnya lupa sama Tuhan. Banyak orang yang lupa sama Tuhan. Belum. Bagaimana cirinya? Ya kalau dikit-dikit ngomong, ya kalau bukan buah mah nggak boleh buah ini. Udah bahasa boleh buah kok, ingat gak dia sama Tuhan? Kalau agak-agak gue memanakin buahnya, buah yang repot nih, masa-masa bener dari si Malik. Tangan gue itu yang capek. Gak tau besok tangan gue udah sengklek. Bisa gak tuh tangan masang bener? Enggak. Yang kita malah Allah wala quwata illa billah. Wayang kita mau wayang gimana dah? Bila laukana kalat tajidu ma'adzalika qoriban ma'ruman fagron wa tarikan paribun marzukon. Yang dia memang malah dapat rezeki banyak wadian, bahkan kadang-kadang lebih kaya dari yang usaha. Ada kan? Orang kagak usaha tapi lebih kaya dari yang usaha.
Balain ada walaksar. Yang tadi diomongin usaha dapat, kagak usaha kagak dapat. Al aksar aglabiyah, kebanyakan yang terjadi seperti itu. Tahu nggak kaidah aglabiyah? Kaidah aglabiyah itu nggak beda plat nomor. Di tengah jalan kita melihat plat nomor F. Biasanya kalau plat nomor F itu Bogor. Apakah dapat dipastikan seluruh F itu Bogor? Enggak, ada F yang ada F juga Nah itu, tapi kebanyakan F itu Bogor. Biasanya kalau usaha itu dapat kerja. Tapi ada orang kagak usaha dapat kerja. Biasanya habis madang sepiring kenyang. Ya kan? Tapi kan modal itu modal itu. Kalau belum 3 piring, kalau belum mulutnya nempel sama jidat digetok sama. Kekerasan mulut sama kekerasan jidat ya belum kan? Jadi antara hukum biasanya ini tidak bisa dijadikan satu hukum pasti. Ada hukum adat, ada hukum akal. Adat mah sekedar kebiasaan. Wala kemudian balain ada wal aksar lama anna ada buat takdirul azizil alim wa tadbirul malikil hakim. Kenapa dibuat seperti itu sama Allah? Yang usaha kadang dapat tapi kadang-kadang juga kagak dapat. Yang kagak usaha biasanya kagak dapat tapi kadang-kadang dapat. Kenapa dibuat seperti itu? Nggak dibikin hukum baku baik, nggak dibikin suatu kepastian aja. Kalau lu nyari dapat, kagak nyari kagak dapat. Kenapa sih nggak begitu baik? Kenapa nggak bisa dibikin seperti itu baik? Tujuannya lita lama Allah ngasih tahu anna hada buat takdirul azizil alim. Di atas itu semua ada takdir Allah, ada kehendak Allah. Di atas di balik segala sesuatu yang terjadi ada kuasa Allah. Dan ngatur mah Allah, bukan siapa-siapa. Biar paham di situ. Ya, biar paham. Ngotot banget kampanye solusi ini pemilihan Makalah mereka. Bener? Ini mah ada sengaja. Nah kita kayak nyalon jadi BRT seumur hidup Jakarta. Itu. Walaupun pepatah mengatakan manjada wajada, begitu. Siapa yang bersungguh-sungguh pasti dapat. Yang nggak bisa dijadiin kepastian juga. Kalau kita matok di situ, berarti kita ngilangin kuasa Allah. Pada prakteknya, ya patokannya manjada wajada. Siapa yang bersungguh-sungguh pasti dapat. Pada kenyataannya mah ada yang orang udah sungguh-sungguh, tapi emang tulisannya kagak dapat kan beda. Ya Allah, itu guru selebar Banten dan datengin, puasa dari yang 3 hari, 7 hari, 21 hari, 41 hari, udah dipakai. Jampenya juga bukan jampe Al-Quran doang, jam jauhan semua diturunin. Sampai ngebelain di tengah malam turun panggil sih rendeng. Berarti kan sungguh-sungguh kan? Ya sungguh-sungguh. Tapi itu perempuan begitu melihat dia, muntah lagi. Boro-boro nyengki, boro-boro tertarik, boro-boro ada simpati. Pokoknya melihat dia yang bukan ketak. Kalau ketak mau kayaknya. Ini mah ketaknya kelangsungan. Dari ketak sampai lunak. Padahal dia udah sungguh-sungguh, tapi kenyataannya kok begitu. Kenapa dibikin seperti itu sama Allah? Supaya kita tahu bahwa di balik itu semua ada takdirul azizil hakim, ada yang punya keputusan mutlak, ada yang punya kekuasaan mutlak, yaitu Allah yang maha aziz, maha mulia, maha segala.
wa tadbirul malikil hakim. Bahasanya ada yang ngurus. Semua ini gak berjalan dengan sendirinya. Semua semesta alam ini ada yang ngatur. Kalau kagak ada yang ngatur, itu yang namanya planet-planet tabrakan. Kan begitu. Matahari itu jalurnya situ lagi, emang ada relnya? Ada nggak? Kalau kereta bolak-balik Jakarta ada nyimpang emang relnya ke situ. Matahari ada relnya nggak? Ada supirnya nggak? Kali ada masinis matahari. Tapi perjalanannya begitu lagi. Tandanya apa? Ada tadbirul malikul hakim. Ada yang mengurus. Siapa al-malik? Raja segala raja. Allah yang maha bijak. Kemudian wa ansada Abu Bakr Muhammad. Ada dalilun ala anna ilaha lahu fil khalqi sirrun qawiyun laisa yankasifu. Di balik itu semua, di balik semua yang terjadi tadi, ada orang sungguh-sungguh tapi kagak dapat, ada yang kagak sungguh-sungguh malah dapat, ada yang nyari iya-iyaan kagak dapat, ada yang kagak nyari bisa malah dapat. Semua itu kenapa dibikin seperti itu? Ada rahasia Allah yang tidak akan pernah bisa dibuka, supaya kita sadar ada Allah. Kan kebanyakan dari kita iya Fir'aun iya kagak ada sekarang. Nggak ada orang yang berani panggil media, "Oi, ana rabbukumul a'la," nggak ada. Saya ini Tuhan kalian, tapi tanpa disadari banyak manusia zaman sekarang yang sudah menuhankan dirinya sendiri. Mana diantaranya? Ya ini melupakan ini semua. Melupakan kajian seperti ini. Pokoknya gua usaha, gua dapat. Ngapa gua bisa kaya? Karena usaha gua. Ngapa gua berhasil? Karena gua berusaha keras. Nah, orang yang seperti itu tidak sadar sudah jadi Fir'aun masakin. Itu intinya ngaji kan begitu deh. Jadi jangan sombong, jangan boleh gua kampanye ini kan. Tetap ada campur tangan Allah. Enggak ada orang semua masyarakat mendukung kok, perolehan suara juga perlu. Perolehan suaranya aja perlu kan, berarti emang usaha gua dan masyarakat. Kalau Allah bilang kagak jadi, gampang bae Allah ngebatalin. Begitu penghitungan belum selesai, Israel telepon mau ngomong apa? Mau ngomong apa? Kita lagi penghitungan nih, mau ngomong apa? Ada kan kejadian kepala desa baru dikarungin bunga sama bupati, pulang ke rumah, masuk rumah sakit serangan jantung, mati. Ini dapat tuh gede? Enggak. Makanya kita mah jangan sering-sering lupa, udah banyak-banyak ingat. Berarti usaha apa kagak? Usaha. Tetap usaha. Fa'in kulta altan kulul fajiyata bila zadin falam anahu inkaralaka kuatu qawdin billahi ta'ala wa sifatil bari wa tibiwadillahi padahul. Fa'in kulta, kalau ente nanya sama Malik nanya ke Imam Ghazali, altan kulul fajiyata bila zadin, berhubung kita ngaji tawa udah kayak begini nih, gitu. Kira-kira kalau saya mau masuk hutan belantara, saya nggak punya bekal, masuk bayar apa kagak? Altar ulul badiata bilang tadi. Nah, kalau saya bawa bekal, tadi sangkanya nggak tawa. Palaman awin kan ada kakuatum bila, watu qalbi bila yuta wasikotil bali wati biwadillah. Pada itu mah tergantung ente punya hati, karena permasalahan tawakal letaknya bukan masalah usaha dan tidak, tapi adanya pada hati. Nggak beda masalah cinta dunia, bukan masalah dia punya pada apa kagak. Urusan istilahnya cinta dan tidak kepada dunia mah urusan hati. Jangan kita ponis orang banyak badanya, ini orang cinta dunia, nggak bisa begitu. Terkadang lebih orang yang kagak punya apa-apa lebih cinta dunia. Buktinya apa? Dia ingat orang nambah lagi. Katanya Pak RT sejak menjabat mau perlu nambah.
Katanya banyak rumah yang lu kagak punya motor baru, lalu kalau punya motor mikirin motor gua, berarti gantinya jauh. Gantinya jauh. Yang mikirin. Begitu. Makanya urusan cinta dunia, termasuk urusan tawakal dan tidaknya seseorang, balik lagi, bukan masalah dia punya usaha atau kagak, dia kerja atau tidak, bukan. Nggak di situ. Bisa jadi orang yang kagak kerja sama sekali tetap kagak tawakal. Bisa jadi orang yang kerjanya iya-iyaan serius, dia yang tawakal. Karena balik lagi, yang kita kaji ini ilmu batin, bukan kebatinan. Ilmu batin, ilmu hati. Yang ditata itu bukan lagi istilahnya dohir, tapi karena kebatinan kita, kepribadian kita, membentuk karakter kita, supaya apa? Supaya bersih, supaya mulus. Sebab kita datang dari Allahnya, mah bersih dulu dari orang. Begitu kita dilaunching sama Allah dalam dunia, kita ini bersih. Belum mau itu juga luar fitrah. Setiap yang dilahirkan itu lahir dalam keadaan suci. Nggak ada tuh bocah orang benci sama orang lain, nggak ada. Ada nggak? Nggak ada. Nggak ada bocah kecil mah benci ya. Tapi makin gede itu tadinya hati yang putih, yang suci, bergaul, kesel sama orang, mulai dari kala balrona ala kulubihim, sedikit demi sedikit, setitik, lama-lama hatinya gelap. Nah, perlu kajian seperti ini supaya apa? Kan kita nggak selamanya hidup begini. Semuanya juga akan pulang kita. Nah, begitu pulang, ya kalau bisa, mas bagaimana waktu kita datang dalam keadaan suci, bersih, pulang juga kudu bersih. Ya caranya yang ngaji yang begini. Nggak ada lagi kesombongan. Walaupun kita jabatannya tinggi, kekuasaan kita banyak, harta kita ngebadal, sadar kalau kita ngaji kayak begini mah, oh ini mah bukan ulah buat, la haula wala quwata illa billah. Yang dijadiin gua begini mah bukan gua ya Allah. Hilang gak tuh sombong kita? Hilang gak? Hilang. Orang yang kagak punya keyakinan kayak begini, itu orang yang sombongnya kagak hilang. Nah, kalau ente bertanya mau masuk hutan bawa bekal apa kagak? Tergantung. In kana laka quwwatu qalbin lillah, kalau memang kekuatan hatimu tidak diragukan lagi kepada Allah, wasiqatil baligh, engkau percaya sempurna biwa'dillah akan janji Allah, padahal masuk baik tanpa bekal juga. Berarti tawakalnya udah wa illa fakun mal awam ya alaihim. Kalau belum nyampe ke situ mah ya jangan coba-coba. Tetap baik dulu bawa bekal. Ya, anak Vespa atau muka aja, jadi sudah di 5.000 jadi berangkat aja. Itu namanya tawak. Tapi kalau benar, kalau tengah jalan beli nyolong apa-apa, ya benar kan gitu. Wakal. Wa ila fakun malawa min jalaikim, kalau memang belum nyampe bisa pasrah totalitas kepada Allah, ya jangan, tergantung hati baik. Fakun malawa, pakai bicara-cara orang biasa, ya bawa betul. Walaupun sami itu Imam Abal Ma'ali rahimahullah ta'ala yaqulu inna man jarama Allah ta'ala ala adatin nas jalallahu ma'ahu ala ma huwa adatin nas di kifayatil mu'na. Kata seseorang imam yang bernama Abul Ma'ali berkata, inna man jarama Allah ta'ala ala adatin nas, siapa orang yang berjalan bersama Allah ala adatin nas, sesuai dengan kebiasaan manusia, jalallahu ma'ahu ala ma huwa adatun nas, maka Allah akan memperjalankan kebiasaan manusia pada dirinya di kifayatil mu'na, dalam urusan pembiayaan hidup. Maksudnya apa? Ya kalau kita tekad kita mas emang manusia biasa, ya Allah akan memperlakukan hukum manusia biasa kepada kita. Tapi
Tapi ada kan orang yang sudah menafikan hukum manusia biasa pada dirinya. Contohnya mana? Para wali 40 hari, 40 malam kagak makan. Itu cara manusia biasa bukan? Bukan. Tapi bisa. Kenapa? Ya karena memang dia sudah menafikan kebiasaan manusia pada dirinya. Ada izin Allah. Jadi. Ya sekali-kali nekat, Malik nekat. Susah banget lu bilangin nekat sekali-kali, yakin. Kalau dibilangin dulu kagak percaya baik. Asal dibilangin piraku. Ya Allah. Saling banget dia murid. Apa? Malik jalan ke Banten. Jangan jalan nanya ongkos, jangan jalan nanya naik apa. Jalan baik. Insya Allah kan begitu. Ini mau nyampe kok kagak insya Allah. Yakin gue dulu. Nah kemudian wa hadza kalamun hasanun bidan wa fi fawaidun jamatun liman ta'amal. Lain kota maka ketika engkau berkata alaihi sallallahu ta'ala ya qulu wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa falaman nabihi kaulaini. Yang pasti mah apa-apa juga kudu nyari bekal. Emang kenapa bisa ngomong begitu? Kan Allah yang ngomong wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Carilah bekal. Kan gitu. Allah yang nyuruh. Makanya ngaji ayat Quran itu nggak sederhana. Jadi bukan berarti begini. Begitu kita melihat ayat ini, kata Allah wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Carilah bekal untuk perjalananmu. Karena sesungguhnya sebaik-baiknya bekal itu adalah at-taqwa. Takwa. Berarti kan perlu dikaji ini ya. Jangan ditelan mentah-mentah. Maksud di sini kaulaini diterangin sama Imam Ghazali. Walidzalika qala fa inna khairaz zadi taqwa. Ahaduhuma annahu zadul mazkur zadul akhirat. Yang dimaksud dengan bekal di sini adalah bekal akhirat. Wa tazawwadu, carilah bekal. Yang dimaksud bekal di sini adalah bekal akhirat. Dari mana tahunya? Karena kalau Allah selanjutnya fa inna khairaz zadi taqwa. Sebaik-baiknya bekal adalah ketakwaan. Lumrah bagi kita takwa itu adalah bekal urusan akhirat. Urusan akhirat, kalau urusan dunia kan beda lagi. Benar nggak? Bisa nggak beli beras pakai takwa? Ya kagak. Jadi bekal akhirat takwa. Kalau urusan dunia ya nggak cukup sama takwa. Datang kita kantor desa, ngomong-ngomong saya bikin KTP ngapain? Iya ini ada administrasinya. Gak pakai administrasi, saya kan orang bertakwa. Bisa bingung. Beda lagi babnya. Babnya beda lagi. Kalau takwa mau buat ongkos di sono, buat urusan akhir. Kemudian maka dari itu walidzalika qala fa inna khairaz zadi taqwa wa dzalika li anna man tazawwada taqwa naja. Kenapa dikatakan bahwasanya bekal akhirat ini adalah takwa? Karena orang yang berbekal takwa naja akan selamat di akhirat. Walam yahifa bi tariqihi anallaha ma'al ladzina taqaw. Dan dia tidak akan pernah takut dalam perjalanannya nanti di akhirat karena Allah bersama orang-orang yang takwa. Innallaha ma'al muttaqin. Itu pendapat yang pertama. Masalah bekal di sini, bekal akhir. Yang keduanya, alasan di situ adalah bekal akhirat. Walam yakul khairaz zadi hitamu dunya. Ayat selanjutnya bunyinya fa inna khairaz zadi taqwa, bukan fa inna khairaz zadi hitamu dunya, bukan. Makanya itu buat akhirat. Sebaik-baiknya bekal itu bukan banda-banda dunia, bukan. Bahasa Al-Qur'annya sebaik-baiknya takwa adalah baik-baiknya bekal adalah takwa. Makanya perbekalan di sini perbekalan akhir. Wasani yang kedua, itu mah versi ulama akhir.
Itu mah ulama yang udah wah pokoknya udah tingkat tinggi kesianan atau orang yang masih duduk diem di ranah syariat. Wasani minal kaula ini pendapat yang kedua dari dua pendapat tadi. Wazadu dunia itu mah yang dimaksud bekal adalah perbekalan dunia. Tazawadu kudu punya bekal, urusan dunia juga kudu punya bekal. Haji kagak punya rokok kagak ya, berarti itu rokok bekal. Kagak punya bensin kagak nyampe bensin itu bekal. Ya urusan dunia juga tuh penting, jangan mikirin akhirat baik. Takutnya begitu kalau kagak dikaji begini yang memang ini takutnya besok usaha oga gitu, kemana-mana oga langsung di rumah saja di rumah oga mikul oga jadi maunya di rumah saya yang mengharap biar imbang. Ya, watazawadu ada sebagian bekal di situ yang dimaksud adalah bekal akhirat, nggak ada yang lain. Tapi jangan lupakan bekal dunia. Jangan lupakan bekal dunia. Kenapa? Wazalika asbab wazalika sabab nuzuli hadil ayat. Dari mana ulama bisa ngambil kesimpulan ayat tadi itu watazawadu di sini bukan urusan ayat doang, tapi urusan dunia. Karena ada asbab nuzul, sebab diturunkannya ini ayat. Makanya jangan gampang narik kesimpulan tentang ayat Al-Quran. Harus tahu asbabun nuzul. Hadis juga jangan sembarangan dijadiin dalil tuh hadis. Harus tahu asbabul wurud. Jadi jangan mentang-mentang hadis, waduh mantaro kalwirda bahwa kirbun, siapa orang yang meninggalkan wiridan dia monyet langsung begitu beres Jumatan orang pada assalamualaikum, monyet pada keluar, berani begitu. Itu nggak ada hadisnya, ya ada hadisnya juga banyak loh orang semakin. Hadis itu termasuknya hadis apa? Ada hadis yang namanya targhib penyemangat, ada targhib memperingatkan. Jangan sering-sering ninggalin wiridan. Orang yang ninggalin wiridan kayak monyet. Segitu bukan berarti jadi hukum. Siapapun yang meninggalkan wiridan berubah jadi monyet, enggak. Makanya Al-Quran butuh pemahaman asbabun nuzul. Hadis ada yang namanya asbabul wurud. Ingat ya, punya di medsos semua dapat yang begini. Mahal dia. Kalau bisa beli sama kuat, kotak. Tapi bisa mereview makel. Ya kan sekarang kan dikit-dikit orang mana hadis. Jadi biar paham. Jangan dikit-dikit mana hadisnya, jangan dikit-dikit mana ayatnya. Ayat itu, Quran itu luas. Ada ayat muhakamah, mutasabihat, mutaqoh, muqayyadah, mansuhoh. Ada lagi hakiki madani. Banyak macam-macam ayat. Hadis, ada hadis mutawatir, hadis hasan, hadis sahih, hadis dhaif, hadis maudhu, hadis an dan sebagainya. Banyak. Nah, ketika ada la sholata lijaril masjid ila fil masjid, hadisnya tidak ada sholat buat tetangga masjid kecuali masjid. Berarti apakah kita bisa menghukumi tetangga masjid sholat di rumah sholat yang asal? Jadi ngomong gitu. Buset dibakar rumah lu masyarakat. Sebab banyak kan orang sholat di rumah daripada di masjid. Itu nggak bisa dijadiin hukum. Udah tolak. Kayak macam orang kita sholawatan biasanya pakai sayyidina. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ada hadis la tu sayyiduni. Nabi yang ngomong, jangan kau sebut sayyid diri. Benar ada hadisnya, benar. Apakah lantaran gara-gara hadis itu orang yang selama ini melantunkan Allahumma sholli sholatan kamilatan wa salaman taman ala sayyidina kita omelin? Ayo,
Ini hadisnya jelas, la tusayyiduni, la-nya nahi, larangan. Itu sok-sokan. Kalau ngaji hadis nggak cukup pakai nahu, gitu. Tapi ada ilmu mustalah hadis. Lihat asbabul wurudnya. Kenapa Nabi bisa ngomong seperti itu? Ujung-ujung Nabi ngomong la tusayyiduni, lihat kejadiannya. Kalau bahasa sekarang orang TKP dulu. Itu kalau kita tilik sejarahnya, kenapa Nabi ngomong kayak begitu? Sama siapa Nabi ngomong kayak begitu? La tusayyiduni. Jangan kau panggil Sayyidina. Dia lagi ngobrol sama Abu Bakar Siddiq. Siapa Sayyidina Abu Bakar? Sahabat Nabi yang paling senior, yang memang sejak awal menemani perjuangan Nabi. Yang keduanya, setelah Siti Khadijah meninggal, salah satu istri Nabi namanya Siti Aisyah. Bener ya? Aisyah itu anak siapa? Anak Abu Bakar. Berarti yang tadinya temen sekarang pangkatnya naik jadi mertua. Kayak gua sama Bang Ali begini gimana? Tadinya kan temen, anaknya nikah, berarti jadi mertua. Nah kalimat Sayyid ini kan rajaku. Kira-kira adab seorang nabi yang tentunya harus memberikan contoh kepada umat. Apakah dia begitu Abu Bakar, ya Sayyidi, oh iya dong, walaupun gua mantu gua tetap Sayyid, apakah begitu? Apakah itu halakul karimah? Enggak kan? Lurah punya mertua nih. Apa mertuanya kudu ngomong, Pak Lurah, begitu ya? Apa wajib? Enggak. Rudi bupati nih punya mertua, apakah mertuanya ngomong dia yang terhormat Bapak Bupati, begitu ngomongnya? Ayo? Enggak kan? Nah hadis itu keluar khusus buat Sayyidina Abu Bakar. Nah sekarang lu turut-turutan main nyebut Muhammad lu siapa kudu? Itu buat Abu Bakar khusus. Kalau kita yang lebih bagus mengucapkan Sayyidin. Kalaupun ada satu sisi, ada hadis yang menyatakan kalau kalimat sholawat ada yang tidak boleh dirubah. Ada seperti sholawatnya Jibril alaihissalam, Sallallahu ala Muhammad, itu kan gak pakai Sayyidina. Tapi ketika di hal tempat-tempat lain kita mengatakan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, itu adab kita. Jadi ada asbabul wurud. Bicara hadis pasti ngapa Nabi akan ngomong begitu. Kalau dulu ngomong. Kalau sekarang kan ada orang yang kebangetan sok pinter hadis sampai ngomong, ngomongnya hadisnya hafal itu judul. Bego lagi. Oh, kakek kami mah hafal hadis 7 juta. Sedangkan Nabi dikalkulasikan semenjak jadi Nabi sampai wafat cuma 40 tahunan. 40 tahun dibagi 7 juta itu kurang lebih 2 menit sekali Nabi kudu ngomong, kudu ngeluarin hadis. Baru tuh nyampe dikalkulasikan angka hadis jadi 7 juta. Kalau ngebohong yang pintar nggak? Kalau ngebohong yang pintar jangan sampai ketahuan. Ada lagi yang ngomong, kakek kami mah mi'raj satu malam 70 kali. Buset. Ya kalau bohong yang pinter. Mi'raj itu mujizat. Kalaupun ada perkara yang di luar kebiasaan terjadi pada orang selain Nabi, para wali, itu namanya karomah. Seperti terjadi pada Tuhan saya Abdul Qadir kemarin kita ceritain. Udah segitu jalan kencengnya, berhenti. Itu namanya karomah. Ada tingkatannya. Di bawah para wali, kiai-kiai yang tukang wirid, kadang-kadang jampenya manjur, itu bukan karomah, maunah namanya, pertolongan Allah. Nah, kadar kehebatannya tingkatan.
Maunah tidak akan melebihi karomah, karomah tidak akan pernah melebihi mujizat. Ini biar paham nih, jangan pada mau dibohongin. Ini ada orang ngomong kongnya kira 70 kali terus percaya Pak. Sedangkan patokannya karomah tidak akan pernah melebihi hebatnya mujizat. Ya bukan, kalau nggak digini ntar ada lagi yang bohong. Dia tahu nih Nabi Muhammad bisa bulan-bulan jadi dua. Kan dia ngaku udah HP gua mah bulan ditumbuk jadi Mobilio. Percaya lagi. Pada percaya lah. Terus ngapain sih begitu dia ngomong penting akidah kita. Tidak ada satupun di muka bumi ini manusia yang melebihi kemuliaannya, kehebatannya, segala macam keistimewaannya melebihi kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Gak ada kemuliaan. Nabi Musa bisa membelah laut. Kalau dia cerita angkungnya bisa membelah itu, gue percaya mungkin. Membelah ya. Tapi jangan pernah ngaku membelah lautan Pasifik. Sebab Nabi Musa aja cuma lautnya. Ada kadarnya, ada takarannya. Kemampuan orang itu ada batasan. Tuh. Nah, balik lagi ke ayat ini. Kenapa? Firman Allah, wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Satu sisi mengandung pengertian perbekalan di sini perbekalan akhirat. Lantaran ayat selanjutnya khairaz zadi taqwa, sebaik-baiknya bekal adalah takwa. Tapi satu sisi kata ulama bukan cuma urusan akhirat, bekal dunia juga penting. Kenapa? Asbabun nuzuli hadhil ayat. Ada sebab ini ayat diturunkan. Annahu, sebabnya apa? Karena kaumun dulu ada satu kelompok min ahlil Yamani. Ketemu lagi baik ya. Begitu ayat ini turun, wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa, itu diturunkannya pelebah ada kejadian satu kaum dari mana? Ahlil Yaman, dari negara yang Yaman. Dari Yaman lagi baik. Kemarin pembunuh si Habil ngumpetnya ke Yaman. Kenapa nggak jadi kesini besok? Gara-garanya orang Yaman. Ngapa itu orang Yaman? Ya rujuna lil haji. Kalau pergi haji wa ma'adzalika la yafuduna zadan. Kalau musim haji itu orang Yaman berangkat dari Yaman ke Mekah la yafuduna zadan. Kagak pernah bawa bekal. Kagak pernah bawa bekal. Fitorikil haji, ketika melakukan perjalanan haji nggak pernah bawa bekal, diangkusin buat dirinya kok kagak bawa, udah bener bro. Dan ujung-ujungnya itikalan ala nas, ngerepotin orang. Wa yaquluna nahnu mutawakkilun, ngomong mengapa nggak bawa bekal? Kami orang-orang yang bertawakal. Jadi nggak membutuhkan bekal. Ngomong makan orang yang bertawakal, nah itu naik jumpai tarobina, apalagi imuna. Kami ini tawakal, kami ini sedang menuju bait Robina, rumah Tuhan kami. Apalagi imuna, apa kalian nggak mau kasih saya makan? Minta. Aduh, ini puasa berjenggrapan bagainya. Orangnya tulisannya Yaman, buku masih gue baca bojong gede. Tulisannya ya. Dulu zaman Nabi ada orang yang kalau pergi haji dari Yaman kagak pernah bawa bekal. Bebasaan orang-orang yang tawakal. Bebasaan lagi menuju rumah Allah. Masa sih gue lagi mau ibadah lu kagak mau ngasih sedekah? Jadi dari dulu ya kenyang amat tuh. Jadi dari dulu. Wa idza qadamu maka tayasaluna nasa, begitu sampai di Mekah ngapain itu haji-haji dari Yaman ya salunan nasa pada luar dawil, pada pinta-pinta sama orang lah. Dari zaman dulu.
Wayaskuna pada ngeluh, wayulikuna pada ngeringik, wayuzunan nas, bahkan kalau nggak dikasih marah-marah, suka menyakiti orang lah. Ternyata emang udah dari dulu begitu dia. Warubama abdo bihimul halilana adwa ghadab walidah qala ibnu zawji qad la bisa iblis ala qaumin yatuna tawakkul faqarun bila zalim. Maka saking salahnya kelakuan seperti itu, jangan coba-coba mengatasnamakan tawakal. Kalau benar-benar tawakal mah iya enggak bawa bekal apa-apa, tapi enggak ada puntapin, enggak ada curang tolong. Dia maju pesantren itu kalau lagi tindakan disuruh jalan sama gurunya dari pesantrennya keliling Banten, tapi jangan bawa duit, kagak boleh bawa bekal makanan, kagak boleh pinta-pinta, kalaupun dapat jangan berlebihan. Ada yang begitu. Nabi ngelatih tawakalnya santri. Kalau umpamanya ada orang membeli nasi sebungkus, cukup kenyang sebungkus sudah, kalau dia ngasih 2 bungkus, satunya kasih ke orang lain. Sampai begitu, ada pelajaran begitu di dunia pesantren. Walaupun kamuflasenya lagi dari kebatinan, kagak, padahal lagi ngelatih tawakal. Jalan dari Banten kagak boleh megang duit. Ada yang jalan dari Banten ke Banyuwangi kagak boleh bawa bekal. Dari jauh di gondrong pakaian dekil. Lewat depan bocah, orang gila setan bocah. Itu lagi ngelatih mental, tawakannya nyampe mana. Nah ini orang-orang Yaman dulu ketika pergi haji, bebasahan, alasannya tawakal, makanya gak pada bawa bekal. Tapi kenyataannya di sononya ngerepotin orang, ngeberatin orang. Punta penta, gak dikasih maksa, marah-marah. Umiru ahlul Yaman bizadi amrotan bihim ala ahdidat min malikin khairun min ahli malin nasi wa ittikali alaihim. Maka turunlah ayat ini, wa tasawwadu, hei kalau mau kemana-mana kudu bawa bekal. Kenapa? Karena alasannya zadi min malika, mengambil bekal dengan harta kita sendiri itu lebih bagus min ahli malin nas, daripada ngambil bekal ngambilin duit orang. Ya iyalah. Beneran bayangan gue ngaji, baca diri dah. Pokoknya udah percaya amat sih, mencintai amat. Baca sendiri tuh kitab. Nah itu. Nah ternyata apa juga emang sejarah itu ya kalau sejarah itu kan pohon. Ya dari akar sampai buah harus sama. Baru asli. Pohon kelapa, akarnya harus akar kelapa, batangnya harus batang kelapa, daunnya daun kelapa, buahnya pun harus kelapa. Itu sejarah asli. Makanya kalau sekarang banyak yang kayak begitu, sejarahnya begitu. Ini zaman Nabi, turun ayat watazawan. Dulu sebelum Nabi lahir ada yang namanya amul fil. Alam taruh kaifa fa'ala bukan biasa bil. Ashabil. Siapa itu tentara gajah? Abra. Kenapa itu sampai pengen ngancurin Ka'bah? Karena dia udah bikin Ka'bah tandingan di mana? Dia. Ngomong apa? Tarik lagi ke atas. Dulu sejarah pembunuhan antara Qabil dan Habil. Habil dibunuh oleh Qabil diusir. Larinya kemana? Ya, ngomong apa? Itu nggak kayak orang bodoh, bukan orang Yaman. Alhamdulillah. Tapi bukan berarti dengan kajian sejarah seperti ini terus kita diperbolehkan membenci orang Yaman. Enggak ada. Tetap harus tergantung individunya masing-masing. Emang pengarang kitab orang Yahudi nggak ada. Tadinya Yahudi masuk Islam, jago ngajinya, jadi ulama ya jadi. Cuma ini mau buat nimbangin, artinya manusia mah
kullukum minal adam wal adam minat turab la faqra bainal arab wal ajam bila bittaqwa. Semua kalian itu berasal dari satu mama yang bernama Adam. Adam minat turab, Adam itu dari tanah. La faqra bainal arab wal ajam. Tidak ada beda mana Arab, mana Asing, mana Sunda, mana Jawa, mana Batak, mana Betawi, mana Australia, mana Rusia. Nggak ada beda mana Afrika illa bittaqwa. Yang paling menonjol di antara kalian adalah perilaku takwanya terhadap Allah. Jadi nggak ada istimewa-istimewa. Nggak ada istimewa. Lu mau turunan siapa kek? Kalau kelakuan lu kagak bener, kagak bakal selamat. Lagi juga malu orang yang punya adab mah nasab bagusnya diumpetin. Kayak si Malik gak pernah ngaku, dia kan keturunan Brawijaya. Dia gak ada yang tahu banget. Kenapa nggak pernah diodal-odal? Malu kakek kita mah nih, orang hebat. Kita mah takutnya bukan meja bangga, tapi malu-malu. Kamu nggak ada artinya. Turunan itu nggak ada artinya. Apalagi masalah ilmu nggak bisa dipastikan. Oh dia mah kiai, anaknya pasti jadi kiai. Kagak, anak kiai ini kalau malas bergoblok baik. Emang? Jadi nggak ada istilah yang jadi kiai harus anak kiai, kagak. Gue mah anak wali kan gitu. Al ilmu bil kasab laisa bin nasab. Ilmu itu tergantung bagaimana kita mau mencari. Nah dari situ dapat disimpulkan bekal dunia penting, bekal akhirat penting. Sebab masalah tawakal itu adanya di hati. Intinya gimana? Ketika kita punya bekal, jangan ketergantungan pada bekal tersebut. Ketergantungan tetap kepada Allah. Kita wajib usaha, kita wajib kerja, cuman jangan bergantung sepenuhnya pada tempat kerja kita. Ini kan kalau umpamanya dengan mau di PHK, terus nyari guru. Waduh, guru doain apa ibu, ngapain saya terancam PHK kalau saya sampai dipecat di situ, waduh hidup saya bagaimana? Unyuk yang hidupin lu bukan Alfamart, yang hidupin lu bukan pabrik, yang hidupin kita mah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tuh, kalau begitu belum tawakal. Kalau kita kerja baik, urusan dipecat kayak kagak kayak yang biasa baik itu namanya juga hukum dunia. Adunya bukan pengiratun, dunia itu selalu berubah. Sekarang kerja, besok dipecat, ya biasa baik. Karena yang kita jadikan tempat bergantung bukan kerja, bukan tempat kita usaha. Gua mau usaha apa? Kayak usaha sekarang baru, ya tenang. Kan bergantungnya bukan pada usaha, tapi pada Allah. Tapi dikasih lah di dalam usaha mau. Namanya gue tergantung banget sama bini, hati-hatinya dia tenang. Berani mah gitu. Dibuang sama bini yang ini kalau ketahuan ya kalau punya bini lagi kagak gitu. Itu urusan dunia, bukan pun dunia itu berubah. Makanya orang yang sering kita katakan ahli tauhid itu sakinuna tahta majalil akdar. Orang yang tauhidnya matang itu menjalani kehidupan biasa lah. Tenang lah. Lagi senangnya ya senang. Lagi susah kagak kaget. Dia senang juga ya, timbang senang dunia. Dia susah baik emang dari dulu. Kan gitu makanya. Jadi nggak kaget lagi. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim.
sultanik. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma inna maghfirataka min amalina wa rahmataka awsa'u min dzunubina. Allahumma ya ma'alan annabi wa rahmataka wa rahmatuka aliman tablughana li anna wasi'atu la syai'in ya arhamar rahimin. Rabbana atina ya Allah fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Bi fadlika subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin abadal Mustafa sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin amadal Mustafa sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin amadal Mustafa sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala Muhammadin bil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma sholli ala Muhammadin bil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma sholli ala Muhammadin bil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma sholli ala Muhammadin bil qulubi
sholli ala sayyidina Muhammad sholatan turaqibu wa tunashitu wa tuhammisu bi hadi-hadiya wa ila dinil Islam wa tuhammisu bi hadi-hadiya wa ila dinil Islam wa idza nadatil ulama Syairi ala tariqati jamiyati nadatil ulama Alaihi wa sahbihi wa sallim wa Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ana bi ulumihi hadzal kitab. Rabbi sholli sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Fa in qila fa nahnu najidu talibina yajiduna al-arzaq wal amwala wa tankina ya'dinuna wa yafqahun. Fa'in kila, maka ketika ada seseorang yang mengatakan fanahnu najidu talibina, kami seringkali mendapatkan al-talibina yajiduna al-arzak, orang yang mencari rezeki pasti dapat rezeki, orang yang berusaha dapat rezeki.
wal amwal, punya harta. Dan tidak sedikit kami juga mendapatkan atarikina yang kagak usaha yang binguna, kagak punya rezeki, wayak takiruna, bahkan kebanyakan hidupnya jadi fakir. Jadi kan kita lagi membahas masalah tawakal rezeki kan gitu. Yang selama kajian kemarin tentunya kita masih dibikin muter-muter. Kudunya bagaimana sih? Kalau usaha kayaknya tawakalnya separoh-separoh. Kalau kagak usaha bisa, tapi tetap disuruh usaha. Nah, paling gila ketika ada yang menyatakan ketika kami menemukan orang yang usaha pasti punya rezeki, punya duit, tapi yang kagak usaha banyak kan kagak berduit. Itu kan banyak kan? Makanya nanti ketika ketemu ayat Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak akan merubah satu kaum kalau kaum tersebut tidak mau merubah dirinya sendiri. Ini jangan salah pengertian. Ayat adatan fagot. Jadi bukan seolah-olah Allah tidak mampu merubah seseorang kalau orang tersebut nggak mau berubah, seolah-olah kemampuan Allah tergantung pada yang lain. Kalau pakai kajian tauhid ayat itu nggak ke situ. Biasanya begitu. Biasanya kayak begitu. Jadi jangan seolah-olah ya lu mah nggak bakal berubah, lu nggak mau berubah. Nggak bisa begitu. Itu menurut adatan, menurut hukum akal. Ya bisa saja orangnya diem baik tapi dirubah sama Allah, bisa saja. Apa yang nggak bisa buat Allah. Nah sama kaitannya dengan masalah rezeki. Ya kebanyakan yang kita saksikan ketika ada orang yang mau berusaha, mau bergerak, pasti dia bakal dapet yang namanya rezeki. Jodoh sama, yang langsung kagak apa kagak pengen dapet cewek, ya kagak bakal dapet gitu. Ya enggak? Paling banter tetap harus ada usahanya. Mana minimal lewat medsos, inbox, menginbox kan gitu. Minimal. Berarti ada gerak. Kalau keluar kagak, bergaul kagak. Ayo main medsos kagak. Datang ke rumah kiai, gimana ya saya pengen dapet jodoh, ya kali mau kucing. Begitu. Tapi tidak menutup kemungkinan orang nggak pernah keluar. Begitu nyampe jodohnya beda dapat. Karena masalah usaha itu ada tanpa kot menurut kebiasaan. Kebanyakan yang terjadi itu ada tanpa kot. Biasanya ketika golok nempel ke kulit berdarah, benar nggak? Tapi jajal emek. Bohong kan gitu. Biasanya orang ketika terbakar api itu pasti angus, pasti ada luka bakar. Tapi kan ada aja yang dibakar bukan cuma semenit 2 menit, sampai ada 3 bulannya. Nabi Ibrahim keluar dari api menurut kedingin. Berarti yang memang aglabiahnya terjadi itu ada tanpa kot menurut kebiasaan, bukan hukum akal. Hukum akal mau begini, bisa bayar Allah. Orang dibacok sama Allah dibikin gak mempan, bisa bayar. Kalau mempan gak mempan tergantung Allah. Kan Allah yang memberikan kekuatan tajamnya itu golok. Allah yang menitipkan panas di dalam api. Semua kan dikendalikan oleh Allah. Nah sama dengan urusan usaha. Biasanya kalau mau bergerak, mau berusaha, dapat tuh namanya rezeki, dapat tuh namanya harta. Biasanya kalau orang ngejedok, diem